Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Rani Apriani SH, SEMH, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum bisnis kelas 5B. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan sengketa bisnis sebagai salah satu syarat tugas dari mata kuliah pengantar hukum bisnis. Adapun kelompok kami dari kelompok 2 terdirikan dari Dini Oktaviani, Fania Rahmadita Putri, Imam Wahyudi, Indra Fadilah Akbar, Isfahani Mahesa Soltaki, Rivi Andesian, Rizka Amelia, dan Yola Margaret Samosir. Poin pembahasan yang akan kelompok kami bahas, yang pertama, terkait dengan definisi sengketa bisnis, yang kedua, terkait dengan jenis-jenis sengketa bisnis, yang ketiga, faktor penyebab sengketa bisnis, yang keempat, alur penyelesaian sengketa bisnis, kemudian yang kelima, terkait dengan perlindungan hukum dari sengketa bisnis. Materi pertama yakni definisi sengketa bisnis. Menurut Maxwell J. Fulton, sengketa bisnis merupakan suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Sementara menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sengketa bisnis merupakan konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sengketa bisnis. Ada sengketa perniagaan, ada sengketa perbankan, ada sengketa keuangan, ada sengketa haki, ada sengketa perindustrian, ada sengketa konsumen. Sengketa kontrak, ada sengketa pekerjaan, sengketa buruh, sengketa perusahaan, sengketa penanaman modal. Penyebab sengketa bisnis antara lain, yang pertama adanya penipuan atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Yang kedua, pihak-pihak yang salah satu pihak telah melakukan apa yang telah disepakati namun tidak sama dengan yang telah diperjanjikan. Yang ketiga, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat. Terakhir, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Penyelesaian sengketa bisnis secara litigasi. Alur penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan melalui jalur pengadilan yang prosesnya melibatkan penjabaran informasi dan bukti-bukti terkait atas sengketa, dan biasanya para pihak melibatkan konsultan hukum atau penasihat hukum membawa persoalan atau konflik bisnis tersebut untuk diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Biasanya terjadi ketika para pihak gagal atau tidak bersedia untuk menempuh penyelesaian secara damai di antara para pihak. Badan pengadilan tersebut ialah pengadilan umum, dan yang kedua adalah pengadilan niaga. Yang kedua, penyelesaian sengketa bisnis secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis secara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Dasar hukum yang mengatur mengenai sengketa bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menyebutkan beberapa cara penyelesaian sengketa. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, lalu yang kedua, lembaga penyelesaian sengketa yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsultasi, mediasi, dan konsiliasi. Perlindungan hukum sengketa bisnis. Sumber perlindungan hukum bisnis ini biasanya berasal dari kontrak perjanjian antara pihak. Yang pertama, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sumber hukum bisnis ini mengatur terkait dengan masalah-masalah seperti penipuan yang mungkin saja terjadi dalam transaksi bisnis. Yang kedua, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Sumber hukum bisnis ini mengatur terkait perdagangan seperti pembentukan badan usaha, contohnya CV dan firma. Selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber hukum bisnis ini mengatur terkait jual beli, pinjaman, kredit, dan juga sewa, serta beberapa transaksi lainnya yang berkaitan dengan bisnis. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen, berisi kaidah-kaidah dan etika dalam berbisnis. Sekian dari yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.